Sejak awal tahun 2023, komoditas pangan silih berganti mengalami kenaikan harga. Beras dan daging ayam merupakan komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di sisi lain, minyak goreng milik pemerintah ikut naik, bahkan langka. Anggota DPR RI mendesak para menteri dan lembaga sektor pangan melakukan intervensi dan tidak membiarkan kenaikan harga pangan terus terjadi. Pemerintah harus mencari penyebab-penyebab lonjakan harga pangan. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga pangan ikut menyumbang inflasi. Pada Januari 2023, anggota Komisi 4 DPR RI menyoroti peran Badan Pangan Nasional atau Bappenas dalam menjaga stok dan stabilitas harga pangan dengan mengendalikan pasar. Bappenas seharusnya bisa menguasai lebih dari 60% produksi pangan di dalam negeri, terutama beras. Sehingga stok dan harga tidak dikendalikan mafia-mafia pangan. Kebijakan dan alokasi anggaran Bappenas untuk menghadapi mafia-mafia pangan secara apple to apple sangat diperlukan, termasuk melibatkan ID Food dan Bulog untuk mengatasi masalah pangan dan lebih mensejahterakan petani. Mafia pangan kan yang mengendalikan pergudangan, mengendalikan stok. Nah, dengan demikian ya tidak boleh tidak, harus kuasai stok. Nah, beli dari petani. Nah, sekarang ini mafia pangan yang menguasai. Jadi dengan demikian mafia pangan juga mengatur harga dan lain sebagainya. Kalah Badan Pangan Nasional. Jadi saya meminta kepada Badan Pangan Nasional supaya fokus, supaya dialah yang menjadi pengendali, bukan mafia. Kebijakan pemerintah melakukan impor beberapa komoditas pangan juga menjadi sorotan anggota DPR RI. Koordinasi data lintas sektoral dengan kondisi real di lapangan seringkali menjadi persoalan. Kebijakan impor cenderung berdekatan dengan masa panen raya. Anggota Komisi 6 DPR RI tidak bosan-bosannya mengimbau Kemendak melakukan koordinasi dengan Kementan serta menggandeng Bappenas dan stakeholder pangan lainnya terkait data produksi, kebutuhan, dan stok pangan nasional sesuai kondisi real. Selain impor, operasi pasar jangan sekedar menjadi pemadam kebakaran yang bersifat sementara dalam menurunkan harga pangan. Pemerintah harus rajin melakukan inspeksi dan operasi pasar secara reguler. Selalu belajar membuat kajian. Kenapa tiap tahun atau menjelang Lebaran, menjelang puasa, ini selalu terjadi? Seharusnya ini kan sebagai pelajaran buat Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi, dan kesiapan dari pemerintah itu harus selalu ada barang-barang ini sebelum ada kejadian langka. Ini kan di sektor hulunya ini kan kita udah pegang, tinggal di hilirnya ini gimana kita cara mengawasi dan cara menyalurkannya itu. Rajin turun ke lapangan, ya lihat harga di lapangan tuh berapa. Dari menterinya, dari dinas provinsi, dinas kabupaten kotanya, ya kepala dinasnya turun, ya biar tahu harga di lapangan berapa. Memastikan tidak hanya memastikan harga terkendali, tapi juga ketersediaan supply dan demand itu secara akurat. Masalah pangan tidak sekedar stok dan harga, melainkan juga menyangkut petani mulai dari masa tanam hingga masa panen dan pendistribusian komoditas pangan. Untuk itu, anggota DPR RI mendorong kebijakan sektor pangan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Selain itu, harus ada tindakan tegas, bahkan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memiliki andil dalam menimbun stok hingga terjadi kelangkaan dan mempermainkan harga pasar. Kenaikan harga pangan hanya semakin menyengsarakan masyarakat kecil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.